Bab 1311, Tuan Tua Mang jiwa di antara alis Xiaoyan bergetar saat dia melihat 10 petir hitam pekat itu. Gelombang bahaya yang tak terlukiskan mengubur hatinya. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu untuk menyimpan boneka-boneka itu, berbalik dan melarikan diri dari kolam petir. Xiaoyan tidak mengenali sosok menyedihkan yang dikejar oleh halilintar hitam pekat itu juga tidak ingin berkenalan. Orang itu jelas bukan orang biasa. Namun, petir hitam pekat di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiaoyan mengerti bahwa jika dia bahkan menyentuh sedikit petir hitam pekat itu, bahkan tidak ada bagian dari dirinya yang tersisa. Ini benar-benar kasus kebahagiaan ekstrim yang membawa kesedihan. Tidak disangka aku benar-benar menemui masalah seperti itu di dalam kolam petir ini. Xiaoyan melepaskan kecepatannya hingga batasnya. Banyak after image terus muncul di belakangnya. Namun, sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukannya. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan diam-diam menangis adalah bahwa orang ini tidak melarikan diri ke arah lain setelah melihatnya, melainkan orang itu mengejarnya. Sial, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu. Xiaoyan tanpa sadar mengutuk ketika dia merasakan tekanan menakutkan yang mengalir dari belakang. Orang itu jelas berniat mencari pembantu untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam. Namun, jelas bahwa dia telah melebih-lebihkan Xiaoyan. Teman di depan. Sementara Xiaoyan melarikan diri dengan sekuat tenaga, suara angin yang kencang muncul di belakangnya, dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Sosok ini baru saja akan berbicara ketika dia menjadi terpana. Douzun Bintang 5, apakah ini benar? Anda benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan ini? Apa kamu yakin? Xiaoyan hampir muntah darah saat mendengar suara ini. Dia berlatih dengan benar, namun orang ini telah menarik banyak masalah. Selain itu, dia bahkan meremehkan kekuatan Xiaoyan. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan. Dia bergegas ke depan dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan kecil, sudut matanya melirik sosok manusia di sampingnya. Pemilik sosok ini tampak cukup tua. Kepalanya ditutupi dengan beberapa rambut putih. Jubahnya sebagian besar compang camping. Jelas, mereka dihancurkan oleh petir. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa agak terkejut adalah bahwa orang tua ini masih menunjukkan keaktifan bahkan dengan penampilannya yang menyedihkan. Seolah-olah petir yang sangat merusak itu tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Saya ingin tahu dari mana ahli tersembunyi ini berasal. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melalui hati Xiaoyan pada saat ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang menggunakan pantatnya untuk berpikir, orang dapat mengatakan bahwa orang tua ini bukan orang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, di mana bahkan Xiaoyan tidak berani-berani. Terlebih lagi, dia dengan mudah bisa mengejar Xiaoyan bahkan setelah Xiaoyan kabur dengan seluruh kekuatannya. Orang hanya bisa melihat bahwa kecepatan dan kekuatan orang tua ini telah jauh melampaui Xiaoyan. Namun, Xiaoyan saat ini tidak dapat membentuk minat sedikit pun tentang dari mana ahli yang tampak menyedihkan ini berasal karena dia bisa merasakan petir hitam pekat itu mendekat. Apakah ini benar? Hal-hal sialan di belakang itu benar-benar terlalu cepat, bukan? Lupakan, anak kecil, aku yang lama harus pergi dulu. Orang tua yang menyedihkan itu secara alami juga merasakan hal ini. Dia mengeluarkan teriakan aneh, dan ruang di depannya berubah saat dia memasukinya. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada 1000 meter jauhnya, tua. Xiaoyan sedikit tercengang ketika melihat orang tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Dia dengan marah mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Xiaoyan mengutuk, kecepatannya tidak berkurang sebagai hasilnya. Dia mengatupkan giginya, dan punggungnya gemetar. Sayap tulang memanjang di belakangnya. Sayapnya mengepak, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu, dia hanya melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatannya hingga batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiaoyan secara bertahap lolos dari petir hitam pekat. Namun, dia tidak berani memperlambat terlalu banyak. Mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, dia melihat bahwa dia berada di dekat tepi kolam petir. Dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu keluar dari kolam petir yang bergemuruh. Xiaoyan terus terengah-engah setelah keluar dari kolam petir. Ketakutan terus membayang di wajahnya.
Sulit membayangkan akhir yang menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat. Tidak terduga bahwa kolam petir tidak simen yang saya bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melompat-lompat. Setelah tenang, ekspresi Xiaoyan berangsur pulih saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu benar? Anda pikir hal-hal itu menyebabkan saya yang lama melompat-lompat? Jika saya tidak takut melakukan sesuatu yang mungkin menimbulkan kerusuhan di dalam kolam petir ini, saya yang lama akan sudah lama menghancurkan mereka. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika sebuah suara aneh meledak di samping telinganya, menyebabkan dia memulai. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan itu tergantung di depannya. Mata lelaki tua itu mengawasinya. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat melihat pria tua ini. Namun, karena kekuatan menakutkan pihak lain, dia hanya bisa menelan kutukan di mulutnya. Dia mengubah topik dan bertanya, apa itu? Sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan. Pria tua itu melengkungkan bibirnya dan menjawab. Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat mendengar penjelasan ini. Namun, dia tidak merasa terlalu terkejut. Api surgawi akan mendapatkan kecerdasannya sendiri jika itu ada untuk waktu yang lama. Medan tempat ini unik dan kilat telah berkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, tidak aneh bagi beberapa makhluk yang tidak biasa untuk dilahirkan. Mata Xiaoyan menyapu orang tua ini, yang tampak menyedihkan. Hatinya memperoleh hasil yang mengejutkan. Tidak terduga untuk bertemu dengan ahli pamungkas dari kelas seperti itu di alam kosong ini. Namun, orang ini, yang berulang kali mengatakan, apakah ini hak, tampaknya memiliki karakter yang mengerikan dan hampir menyebabkan dia mati. Hihi, anak kecil, meskipun kekuatanmu tidak cukup, kamu cukup cepat. Awalnya, saya berpikir untuk membantu Anda, tetapi Anda tiba-tiba melarikan diri. Pria tua itu menggosok tangannya dan tersenyum ketika dia berbicara. Aku hanya beruntung. Sudut mulut Xiaoyan terbuka, tapi dia meneriakkan serangkaian kutukan di dalam hatinya. Siapa yang tahu apakah orang tua ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Anak kecil, makhluk hidup yang jauh di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir. Jika seseorang dapat menyerapnya, itu adalah makanan yang sangat bagus. Tampaknya kecepatan Anda cukup baik. Mengapa kita berdua tidak bergandengan tangan dan memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Orang tua itu tertawa. Xiaoyan dengan datar tertawa bersamanya saat mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, masuk ke bagian yang dalam. Lelucon macam apa ini? Hanya satu petir hitam acak yang bisa membunuhnya. Tidak apa-apa ketika dia tidak menyadari mereka di masa lalu. Sekarang dia menyadari keberadaan mereka, dia tidak akan lagi melangkah ke tempat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Selain itu, pandangan sekilas pada orang tua ini dan Xiaoyan tahu bahwa dia tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengan orang tua ini, Xiaoyan benar-benar tidak ingin menarik masalah lagi. Apakah ini benar? Keberanian anak muda zaman sekarang benar-benar tidak bisa. Orang tua itu tanpa sadar meringkuk mulutnya saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia dengan malas berkata, namun, ini adalah takdir yang kita temui. Nama saya Mang, namun, sepertinya orang kecil sepertimu tidak akan tahu namaku yang dulu. Nama keluarga Mang. Xiaoyan berpikir sejenak, tetapi tidak menyadari ahli pamungkas seperti itu. Sepertinya para ahli sejati dari wilayah dataran tengah tidak menonjolkan diri. Generasi muda yang bodoh. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar tidak mengenalinya, lelaki tua bermarga Mang ini menghela nafas sedih. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiaoyan terdiam. Suara angin membelah tiba-tiba mengalir dari jarak yang sangat jauh sementara Xiaoyan terdiam. Pada saat yang sama, sebuah suara yang jelas ditransmisikan, adik Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Kamu adalah seseorang dari suku naga Void kuno. Lelaki tua bermarga Mang itu sedikit terkejut ketika melihat sosok itu bergegas mendekat. Dia melirik Xiaoyan dengan sedikit terkejut, merasa sedikit aneh bahwa manusia biasa akan memiliki hubungan dengan suku naga Void kuno. Lupakan, karena ini masalahnya, aku yang lama akan pergi. Anak kecil, kinerjamu tidak buruk. Namun, ada terlalu banyak kesenjangan antara Anda dan saya yang lama. Kamu harus bekerja keras. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu orang lain.
Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan bisa berbicara, lelaki tua itu telah berbalik dan menghilang dalam fluktuasi spasial. Xiao Yan tak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Dia hanya bisa menoleh dan melihat Hei Qing yang mendekat. Hah, akhirnya aku menemukanmu. Untungnya, tubuhmu memiliki segel naga yang diberikan Kaisar Naga Agung padamu. Jika tidak akan mudah menemukanmu. Hei Qing menghela nafas lega dan berbicara ketika dia melihat Xiao Yan aman dan sehat. Saya mengalami kecelakaan kecil di dalam kolam petir. Oleh karena itu, saya telah keluar sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam kolam petir secara rinci. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, latihanku hampir selesai. Kita harus kembali. Baiklah, aku akan menjadi benar-benar membosankan karena tinggal di tempat ini. Hei Qing bersukacita setelah mendengar bahwa Xiao Yan telah selesai. Dia buru-buru mengangguk ketika cahaya melonjak dari tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dalam sekejap mata. Xiao Yan bergerak bergegas ke kepala naga. Setelah itu, raungan naga bergema dan sosok cahaya berubah menjadi kilatan, yang bergegas pergi. Dalam sekejap mata, itu telah menghilang di tepi alam kosong. Segera setelah Xiao Yan dan Hei Qing pergi, fluktuasi lain muncul di luar angkasa. Sosok tua muncul. Itu adalah lelaki tua dengan nama keluarga Mang dari sebelumnya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan, nama ini tampak sedikit akrab. Gumaman yang tidak pasti perlahan bergema di ruang kosong. Bab 1312, meninggalkan Pulau Naga. Xiao Yan menemukan bahwa suasana Pulau Naga kuno telah berubah ketika dia kembali. Ada juga aura yang jauh lebih tersembunyi di pulau itu. Penemuan semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terpesona. Aura kuat ini kemungkinan adalah para tetua dari suku naga Void kuno yang telah berlatih di alam kosong. Kaisar Naga telah muncul sekali lagi. Sesepuh ini, yang tidak mau bertarung satu sama lain karena perpecahan suku, sekali lagi kembali ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan diam-diam bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jalan ini pasti tidak mudah. Xiao Yan telah mendengarkan Hei Qing ketika dia menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan 3 kepulauan naga besar lainnya. Pulau Naga Timur menduduki peringkat sebagai yang terlemah dari 4 dengan kekuatannya saat itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya apa yang disebut 3 Raja Naga besar itu. Meskipun ketiga orang besar ini memiliki garis keturunan kerajaan, mereka tidak semurni atau sekaya garis keturunan Xian. Namun, mengingat ambisi liar mereka pasti tidak akan membiarkan Xian menyelesaikan penyatuan. Jika itu terjadi, posisi mereka akan sangat menurun, dan sekali lagi akan ada seseorang di atas kepala mereka untuk memerintah mereka. Ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh ketiga Raja Naga setelah mereka terbiasa mengeluarkan perintah mereka sendiri. Keke, teman kecil Xiao Yan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir ranah kosong terlalu berbahaya. Saya takut bahwa beberapa kecelakaan mungkin terjadi pada Anda di sana. Penatua Zuli muncul di depan Xiao Yan dan Hei Qing segera setelah mereka berdua memasuki Pulau Naga Timur. Dia tersenyum pada Xiao Yan saat dia berbicara. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Zuli. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Penatua Zuli dan melirik ke belakang. Ada 2 sesepuh berjubah putih di sana. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, Xiao Yan mengerti dari aura samar mereka bahwa kekuatan mereka kemungkinan adalah bintang ke-8 Dozuns atau lebih tinggi. Keke, keduanya adalah sesepuh dalam suku naga kuno saya. Namun, mereka telah berlatih di alam kosong di masa lalu dan baru saja kembali. Penatua Zuli tersenyum dan memperkenalkan mereka ketika dia melihat kejutan di mata Xiao Yan. Salam untuk kedua sesepuh. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke mereka berdua dengan sopan. Kedua sesepuh tersenyum dan membalas salam, cocok dengan kesopanan Xiao Yan. Penatua Zuli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiao Yan di depan mereka dan Kaisar Naga yang agung. Secara alami, mereka tidak akan meremehkannya. Tuan Muda Xiao Yan. Teriakan gembira ditransmisikan dari bawah saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan kelompok Penatua Zuli. Segera, sosok hijau melintas dan berdiri dengan cantik di depannya. King Lin,
Xiao Yan kaget saat melihat gadis cantik ini muncul di hadapannya. Dia dengan gembira bertanya, "Kamu telah keluar dari retretmu?" "Iya, ini semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno membantu saya." Baru pada saat itulah jiwa ular surgawi berkepala 9 disempurnakan. King Lin tersenyum manis. Ular surgawi berkepala 9 di dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Namun, itu tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini dan cepat atau lambat akan diasimilasi oleh King Lin. Penatua Zuli tertawa. Mata Xiao Yan menyapu tubuh King Lin. Alisnya segera terangkat karena dia menemukan bahwa King Lin saat ini sedikit lebih kuat darinya. Douzun bintang 6. King Lin mengangguk. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara yang indah ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak tak berdaya. Tidak perlu tertekan. Murid bunga ular hijau giok 3 kali adalah murid misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya satu jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia. Jika salah satu dari dua hal ini hilang, tidak mungkin kekuatan King Lin melonjak, apalagi, dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu sekali. Penatua Zuli membelai janggutnya saat dia berbicara. Xiao Yan dengan pahit tertawa dan mengangguk. Dia secara alami mengerti bahwa peningkatan kekuatan seperti itu akan membutuhkan banyak kondisi yang sangat keras. Namun, melihat kekuatan gadis ini melompat hampir 5 bintang akan membuat hati siapapun merasa sedikit tidak seimbang. Dengan kekuatan bintang 6 King Lin saat ini bersama dengan kekuatan murid bunga ular giok hijau 3 giok, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung dengan Douzun bintang 7. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari murid bunga ular 3 giok hijau pasti telah diperkuat. Saat ini dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli bintang 7 Douzun dari suku ular. Xiao Yan menghela nafas. Hatinya telah mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang murid bunga ular giok hijau 3 giok. Sepasang mata seperti itu memang layak menjadi yang teratas di benua itu. Penatua Zuli, apakah Ziyan masih belum meninggalkan retretnya? Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengubah topik untuk mengajukan pertanyaan. Belum, Kaisar Naga yang Agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Bahkan aku yang lama tidak yakin kapan dia akan meninggalkan retretnya. Zuli mengerutkan kening dan menjawab. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya telah pergi terlalu lama. Guru mungkin khawatir jika saya terus berada di luar." Zuli tidak menghentikan Xiao Yan setelah melihat bahwa dia berniat untuk pergi. Suasana Pulau Naga Timur saat ini cukup khusyuk. Itu waspada diserang oleh 3 pulau naga besar lainnya. Tidak terlalu aman bagi Xiao Yan untuk tetap di sini. Zuli berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Teman kecil Xiao Yan, Anda harus memegang token giok spasial ini. Anda dapat menghancurkannya jika Anda ingin datang ke Pulau Naga Timur saya. Kekuatan spasial di dalamnya akan membentuk terowongan spasial dan membawamu ke sini." Zuli mengeluarkan token giok perak yang sangat indah, menyerahkannya kepada Xiao Yan, dan tersenyum saat menjelaskan apa yang bisa dilakukannya. Xiao Yan tidak menolak hadiah ini. Token giok spasial semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli di kelas Banseng. Selain itu, cukup merepotkan untuk membuatnya. Kalau begitu, Xiao Yan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama itu dalam kemampuan saya. Xiao Yan menangkupkan tangannya kepada Penatua Zuli dan berbicara sambil tersenyum. Pastinya, bantu saya yang lama bertanya tentang Yao Chen ketika Anda kembali ke paviliun bintang jatuh. Penatua Zuli tersenyum dan mengangguk pada Hei King. Hei King di samping melambaikan tangannya ketika dia melihat anggukan itu. Sebuah celah robek di angkasa saat dia berkata sambil tersenyum, "Adik Xiao Yan, tolong." Xiao Yan menyeringai. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke beberapa orang. Setelah itu, dia melangkah ke celah. King Lin dan Hei King mengikuti di belakangnya. Retakan spasial perlahan menghilang setelah mereka bertiga memasukinya. Ada beberapa auman magical beast yang dalam bergema di atas pegunungan hijau subur. Garis retakan tiba-tiba muncul di angkasa di tengah raungan yang menyebar ini. Segera, 3 sosok manusia perlahan berjalan keluar. Secara alami, mereka adalah trio Xiao Yan, yang baru saja meninggalkan Pulau Naga Timur. Hah,
Xiao Yan melihat pegunungan tak berujung dan tanah yang membentang ke kejauhan saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Dia tanpa sadar menghembuskan napas lembut. Dibandingkan dengan alam kosong yang tak berujung, benua yang sebenarnya memungkinkan seseorang untuk bersantai. Adik Xiao Yan, kamu akan mencapai paviliun bintang jatuh dalam waktu kurang dari setengah hari jika kamu menuju utara dari sini. Karena situasi di dalam suku, saya sedang terburu-buru untuk kembali. Oleh karena itu, saya tidak akan dapat secara pribadi mengirim Anda berdua kembali ke paviliun bintang jatuh. Hei King melihat sekeliling. Dia mengidentifikasi bantalannya sebelum memberitahu Xiao Yan. Aku telah merepotkan kakak laki-laki Hei King. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya ke Hei King, dan berterima kasih padanya. Setelah masalah besar dengan suku naga kuno stabil, aku akan bisa keluar secara acak sesukaku. Pada saat itu, saya akan membantu Anda menghabisi anggota Hall of Souls jika saya bertemu dengan mereka. Hei King menepuk dadanya dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Hei King sangat teliti bahkan dengan caranya yang kasar. Karakternya tidak buruk. Dia adalah seseorang yang sangat cocok untuk berteman. Baiklah, saya tidak akan bertele-tele. Mari berpisah di sini. Hei King melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Dia berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat dia sekali lagi merobek ruang terbuka. Tubuhnya bergerak, dan dia memasuki celah. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Hei King pergi. Dia berbalik dan terbang ke utara. King Lin mengikuti dari belakang. Dengan mengikuti arah yang ditunjuk Hei King, pemandangan yang familiar muncul di mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari setengah hari. Paviliun bintang jatuh yang tampak megah juga sebagian terlihat di kejauhan. Di dalam aula pertemuan besar paviliun bintang jatuh, Yao Lao, yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan Feng Zunze, tiba-tiba menggerakkan alisnya. Dia dengan lembut tertawa, mereka akhirnya kembali. Tawa Yao Lao baru saja terdengar ketika fluktuasi muncul di ruang aula besar. Segera, dua sosok perlahan muncul dari ruang yang berfluktuasi. Xiao Yan. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Sok tiba-tiba muncul di wajahnya karena dia merasakan aura Xiao Yan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak dari perjalananmu kali ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum dan tidak terlalu terkejut. Xiao Yan berseri-seri. Dia menemukan kursi di sampingnya dan duduk. Setelah itu, dia menjelaskan situasi umum mereka selama periode waktu ini. Yao Lao dan Feng Zunze mengangguk lembut saat mereka mendengarkan. Tidak terduga kamu bisa berkomunikasi dengan suku naga Void kuno. Yao Lao tersenyum. Dia mengangkat cangkir tehnya dan berkata, saya juga punya kabar baik. Oh, apa itu? Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Matanya tertuju pada Yao Lao. Ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Yao Lao menjawab. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiao Yan ketika dia mendengar Yao Lao. Bab 1313, 8 Klan Kuno, fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan. Api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Douzun jika dia menelan dan memperbaikinya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya, menuangkan air dingin ke Xiao Yan. Dia berkata, api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya secara pribadi belum pernah melihatnya. Sudah merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Lalu apa kabar baik yang disebutkan guru itu? Xiao Yan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta terakhir, tetapi kami telah menemukan berita terkait itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiao Yan yang agak tertekan telah diperbaiki. Dia buru-buru bertanya, ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di dataran tengah setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Douzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata,
ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Dousong. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah pakar tingkat atas sejati di benua ini. Pameran perdagangan spasial membutuhkan satu untuk setidaknya berada di puncak kelas Dousong. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Setelah itu, menamparkan mulutnya. Kualifikasi masuk untuk pameran dagang ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Dousong, bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Xiao Yan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya, saya punya beberapa teman di antara orang-orang di pameran perdagangan spasial. Saya telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Namun, dia berencana menggunakannya untuk menukar barang lain karena dia hanya memiliki satu fragmen, kata Yao Lao. Karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan objek langka seperti api teratai iblis pemurni, kemungkinan hadiah yang ditukarkan akan cukup besar. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan fragmen peta di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya, namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh terkait dengan api teratai iblis pemurnian. Jika kita tidak mengambilnya, kemungkinan besar kita tidak akan pernah menemukan api teratai iblis pemurnian, kata Yao Lao. Lupakan, tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menggertakkan giginya untuk berbicara. Api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang diidamkan Xiao Yan sejak dia memperoleh peta kuno pertama dari api surgawi ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan satu fragmen peta yang mengungkapkan lokasi api. Terlebih lagi, Xiao Yan akan mampu melawan aula jiwa jika dia memiliki api teratai iblis pemurni. Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk. Dia segera tertawa, namun, saya tidak dapat mengingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial dilakukan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta misterius yang muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan skill Dou kelas Tian. Keterampilan Dou kelas Tian, ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar informasi ini. Hatinya bahkan lebih memikirkan pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Dou kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah Great Heaven Creation Palm yang diperoleh Xiao Yan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Kurang dari 1 tahun lagi. Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Itu tidak akan lama, ya. Xiao Yan merajut alisnya lebih erat. Dia saat ini tidak bisa tidak ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Saya ingin tahu faksi mana di benua itu, selain lembah api terbakar, yang memiliki api surgawi paling banyak. Feng Zunze di samping bercanda. Xiao Yan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberitahu mereka. Klan Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar jawaban ini. Fraksi apa ini? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Ini adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi.
Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Dataran tengah tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Apa yang disebut satu aula satu menara, 2 sekte 3 lembah, 4 paviliun hanyalah bentuk umum dari alamat. Beberapa faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Yao Lao samar-samar menjelaskan. 8 klan kuno. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan mana yang merupakan 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sejenak. Baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun, jiwa, milik 8 klan kuno. Selain 2 klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut ketika dia mendengar nama-nama ini yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa Hall of Souls adalah yang terkuat. Tidak terduga bahwa mereka hanyalah salah satu dari apa yang disebut 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yang merupakan keluarga Xiaomu saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 di dalam kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari seberapa kuat yang disebut klan Xiao ini, secara alami memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun, jiwa, dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang pernah menonjol sekali, telah tersingkir oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Doudi. Oleh karena itu, keturunan dari garis itu memiliki garis keturunan Doudi. Namun, garis keturunan semacam ini hanya mencapai generasi leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya. Yao Lao perlahan menjelaskan, garis keturunan Doudi mungkin kuat, tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis. Untuk terus melestarikan garis keturunan, Doudi lain perlu muncul dan memberikan garis keturunan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mempersiapkan Doudi elit sejak Doudi dari klan Xiao. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan semuanya, memasukkan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini. Sekarang, apa yang disebut garis keturunan Doudi dari klan Xiao telah sia-sia. Saya tidak pernah merasakan bahkan garis keturunan Doudi sekecil apapun di tubuh Anda setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Doudi-nya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasakan beban apapun di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Doudi dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa kamu cepat atau lambat akan melahirkan kembali garis keturunan Doudi yang ditinggalkan dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan tatapan lembut. Xiao Yan sedikit tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh garis keturunan Doudi? Dengan pencapaiannya saat ini, dia tidak sedikit pun takut bahkan jika dia bertemu dengan para ahli muda dari klan kuno, yang memiliki garis keturunan Doudi. Satu-satunya celah di antara mereka berdua hanyalah seberapa banyak upaya yang mereka lakukan, tetapi semua orang mengerti bahwa prosesnya tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli tentang apakah perjalanan pelatihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat adalah pencapaian akhir seseorang. Yao Lao mengangguk senang saat melihat ekspresi Xiao Yan. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, dia saat ini telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru memahami 8 klan kuno ini dengan sangat baik? Bukankah orang biasa akan kesulitan mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mendarat di Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Orang yang licik, kamu telah menebak sesuatu, ya? Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao itu memiliki hubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut.
Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang sudah tua. Namun, senyum ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao. Namun, saya termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan. Bab 1314, Undangan Giok ditinggalkan. Xiao Yan terkejut saat dia menghadapi Yao Lao di depannya. Dia hanya bertanya dengan lembut setelah waktu yang lama, dengan bakat pemurnian obat guru, hampir tidak ada orang di benua Doqi saat ini yang bisa dibandingkan dengan Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis keturunan Dodi. Yao Lao mengisyaratkan senyuman. Emosi di wajahnya perlahan menghilang saat dia menjelaskan, dilahirkan dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunannya. Namun, kami berdua mirip. Garis keturunan Dodi yang mengalir di dalam tubuhku sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika saya berada di klan Yao, saya akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang saya lakukan. Saya tidak puas setelah pergi dan mulai mengerahkan semua upaya saya ke dalam penyempurnaan pil. Saya menjelajahi dataran tengah sendirian, kacau selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa prestasi. Saat itu, saya masih memiliki pemikiran aneh bahwa klan akan memanggil saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur menghilang. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, klan ini mungkin tempat yang membesarkanku, tapi aku tidak punya banyak perasaan untuk mereka. Orang tua saya telah meninggal ketika saya masih muda. Selanjutnya, saya secara bertahap melupakan mereka dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu, hanya beberapa anggota klan Yao yang menyadari bahwa saya pernah menjadi anggota klan itu. Bahkan Hall of Souls tidak menyadarinya. Xiao Yan diam. Sepertinya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Kalau tidak, dia tidak akan gagal untuk menyebutkan sepotong tentang hal itu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan guru saat ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao, kan? Xiao Yan bertanya, apakah ada artinya kembali ke tempat seperti itu? Selama tahun-tahun ini, saya hanya menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukan Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa aku yang lama adalah orang yang tidak berguna, aku yang lama akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik aku melakukannya di dataran tengah dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Dodi benar-benar bisa menjadi ahli top. Yao Lao tersenyum ketika dia berbicara. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang lama akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid yang telah direkrut olehku yang lama akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dodi, yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk. Hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan untuk yang disebut klan Yao ini. Lupakan, mari kita tidak membicarakan ini. Hampir tidak ada orang di wilayah dataran tengah ini yang mengetahui 8 klan kuno ini. Namun, saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa saya mengatakan ini kepada Anda sekarang. Yao Lao juga tidak mau terus terjerat dengan topik ini lama. Dia segera melambaikan tangannya saat dia menjelaskan alasannya. Adapun faksi dengan api surgawi paling banyak yang saya sebutkan sebelumnya, itu pasti klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara, berdasarkan apa yang saya ketahui, klan Yan harus memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka, ada 2 api surgawi di 10 besar. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka berspesialisasi dalam penyempurnaan obat kuno. Ada cukup banyak ahli dalam klan. Kemungkinan besar Anda akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka di masa depan. Pada saat itu, Anda akan menyadari spesialisasi mereka. Tentu saja, Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan penyempurnaan obat Anda saat ini, jumlah orang di antara generasi muda klan Yao yang bisa mengalahkan Anda dapat dihitung dengan 1 tangan. Yao Lao tersenyum saat dia berbicara. Dapat dihitung dengan 1 tangan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, kemungkinan dia memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di dataran tengah. Namun, kemampuan ini hanya peringkat di belakang 5 besar dalam klan Yao.
Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Tentu saja, Anda harus melupakan tentang menempatkan niat Anda pada api surgawi ini karena dua klan besar telah menambahkan segel warisan yang lebih kuat dari 9 naga api petir lembah api selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan bisa memurnikan dan menelannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit. Dia juga tidak memiliki pemikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan dapat bertahan sampai sekarang, kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menempatkan niatnya pada mereka. Lagi pula, hanya satu Hall of Souls yang telah meninggalkannya dalam kondisi babak belur. Itu tidak bijaksana untuk menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut pameran perdagangan spasial dimulai. Xiao Yan dengan putus asa meratap. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang untuk menunggu. Namun, kamu masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Klan Gu, Alam Gu. Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota dan negara bersama dengan sikap anggun seperti lotus perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa masalahnya, itu tidak akan hilang. Sun Er, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara besar dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah semua anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang dapat menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Ban Seng kali ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan batu giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang dapat memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang dulu seharusnya yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Meskipun cukup banyak orang tua di benua itu telah bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Ban Seng milikku ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu. Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan batu giok hitam ke Xiao Yan saat dia memberikan alasan yang sah. Xiao Yan menatap tajam pada undangan batu giok hitam itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka, ya. Kehangatan samar menyebar saat undangan batu giok hitam memasuki tangan Xiao Yan. Itu juga menyebabkan hatinya pulih secara bertahap. Mereka yang diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua itu. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasi Anda saat ini, Anda telah mencapai tingkat di mana Anda berada dalam kondisi yang seimbang. Yao Lao tersenyum ketika dia bertanya. Jadi, apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi? Guru, Anda dapat yakin. Xiao Yan dengan lembut mengencangkan tangannya di atas undangan batu giok itu. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Haha, aku tidak khawatir tentang ini. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan, kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Sun Er. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Oleh karena itu, tidak mudah jika Anda ingin bersamanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia sudah samar-samar merasakan posisi Sun Er dalam klan Gu sejak lama. Namun, suara dan senyumnya seperti pisau ukir yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiao Yan. Dia tidak dapat menghapusnya. Di dunia ini,
Tidak ada kekuatan yang bisa menghapus jejak ini, bahkan klan Gu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu juga harus membawa Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil saat kamu menuju ke alam Gu, kata Yao Lao. Setelah membantu Tianhuo Zunze memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi Dozun bintang 6. Saya hanya membantu dokter peri kecil memperbaiki sedikit tubuh racun sedihnya. Setelah itu, saya memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendirian. Tempat apa? Xiao Yan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan dapat memperoleh metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang saya tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao membelai janggutnya, menyeringai, dan menjawab. Oh, Xiao Yan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang luar biasa? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Sepertinya tidak akan ada orang kedua yang lebih memahami tubuh racun yang menyedihkan daripada dia karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyesatkan ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak memiliki keberuntungan dari dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga merupakan sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati, kata Yao Lao. Dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan, tidak heran. Dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Yao Lao tertawa ketika dia berkata, ketika dokter peri kecil kembali, sudah waktunya bagimu untuk menuju ke alam kuno. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia melengkungkan bibirnya. Tangannya tiba-tiba mengencang pada undangan batu giok. Sun Er. Aku bilang kalau kita bertemu lagi nanti di klan Gu. Karena itu, tunggu aku. Bab 1315, keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Xiao Yan tetap berada di dalam paviliun bintang jatuh sementara dia menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih dokinya. Sebaliknya, dia telah mengalihkan perhatiannya ke pelatihan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat seorang alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih dokinya. Lagi pula, sebagai alkemis tingkat 8, mereka yang berasal dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat langka. Tapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini hampir tidak bisa masuk ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang telah diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 sedikit tidak memadai. Ketika berbicara tentang menaikkan tingkat seorang alkemis, itu tidak diragukan lagi berarti meningkatkan status kekuatan spiritual seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual agung bukanlah hal yang dapat dicapai seseorang hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, di. Xiao Yan berada di kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun, ada sangat sedikit orang di dataran tengah yang tahu bagaimana melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang Xiao Yan kenal, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke keadaan surgawi tidak akan melebihi jari seseorang. 3 kepala raksasa Pil Tower memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini telah maju ke kelas Ban Seng, juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin bahwa mereka masih berada di negara surgawi. Adapun keadaan Di yang sangat misterius, kemungkinan benua ini tidak memiliki seorang alkemis pada tingkat ini. Tingkat alkemis saya saat ini kemungkinan besar berada di puncak tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa memurnikan pil obat pil lightning 4 warna dapat dianggap berada di puncak level 8 tingkat awal. Meskipun pil lightning yang ditarik Xiao Yan selama pil gathering memiliki 5 warna, warna akhirnya tidak terlalu murni. Oleh karena itu, dia hanya menempatkan dirinya di puncak level tier 8 awal.
Menarik warna pil lightning tambahan untuk pil obat dalam tingkat tier 8 melibatkan celah besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik pil lightning 5 warna berada di tingkat menengah 8. Hanya jika seseorang menarik pil lightning 8 warna atau lebih, seseorang dapat disebut sebagai alkemis tingkat lanjut tingkat 8. Namun, orang-orang dari level ini adalah eksistensi yang dapat dihitung dengan jari bahkan di dalam pil tower. Rohkus seharusnya termasuk dalam tahap soul state awal. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli soul state perantara lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia belum banyak melatih rohnya selama periode waktu ini. Dengan demikian, kemajuan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Sepertinya dia perlu membayar lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara doki dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, dua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan hal ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di sana. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Mengikuti kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode latihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pil gathering. Xiao Yan telah sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tetapi dia belum secara resmi melatihnya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Jelas tidak salah untuk sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Penilaiannya tentang itu tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah benda dari zaman kuno. Pelatihan spiritual pada zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan metode Qi generasi masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan keberatan untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritualnya maupun keterampilan jiwa tunggal hebat, ini memiliki kelebihannya masing-masing. Xiao Yan memejamkan matanya, dan pikirannya tenggelam dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal hebat ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pil gathering. Beberapa baris dari formula kata yang saya peroleh, lusuh dibandingkan dengan ini. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Dia secara bertahap menyentuh sesuatu sambil melatih kekuatan spiritualnya. Dia bukan orang baru. Kontrol atas jiwanya berada di tingkat Grandmaster. Rumus pelatihan, keterampilan jiwa tunggal hebat, mungkin tidak jelas, tetapi tidak sulit baginya untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, area tempat dia tersesat di masa lalu tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan mendalam setelah membelah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiao Yan merasa senang, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya perlahan mulai berputar. Perasaan mati rasa samar-samar dipancarkan dari antara alisnya. Setelah itu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat sedikit kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi yang lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaannya. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan yang lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa menengah. Pada saat itu, memurnikan pil obat dengan lebih dari 5 warna pil lightning bukanlah hal yang mustahil. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiao Yan. Kejutan yang diberikan oleh keterampilan jiwa tunggal hebat ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak berlatih sebelumnya.
Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat keadaan jiwa menengah. Tentu saja, penyesalan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai semuanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual, tetapi peningkatannya dalam hal Doqi cukup menyenangkan. Dalam waktu 2 tahun, dia telah naik dari puncak kelas Dozong ke status bintang 5 Dozun saat ini. Kecepatan ini bisa menebus semua kerugian. Xiaoyan hanya tersenyum puas setelah mengingat dengan kuat semua informasi dalam keterampilan jiwa tunggal agung. Dia mengembalikannya ke storage ring-nya dan sekali lagi memusatkan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan cara yang segar. Efek ajaib di luar dugaanku. Xiaoyan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Gulungan merah cerah sekali lagi muncul. Mengikuti kemunculan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah cerah ini adalah gulungan yang Xiaoyan rebut dari sisa-sisa Doseng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan di cold storage oleh Xiaoyan setelah dia mendapatkannya. Lagi pula, semuanya tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan Great Heaven Creation Palm, tetapi dia baru saja mengingatnya. Benda ini pada akhirnya adalah benda milik Doseng dan tidak akan jelek. Tidak ada yang buruk memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Earth Resolve Flame, keterampilan Do kelas tinggi di kelas. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Doqi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan menyembur keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal ke pihak lain. Keterampilan Do ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat ke daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya. Xiaoyan dengan cepat menyerap informasi dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Earth Resolve Flame ini tidak seperti skill Do lainnya yang membutuhkan build-up skala besar. Keheningan dan kurangnya auranya bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiaoyan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke aliran gas, kekuatan keterampilan Do ini akan menjadi lebih kuat. Memang layak menjadi bagian dari koleksi elit Doseng. Ini jauh dari biasa, Xiaoyan dengan lembut memuji. Dia sadar bahwa dia telah menambahkan tugas lain, untuk berhasil mempelajari apa yang disebut api penyelesaian bumi. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiaoyan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih keterampilan jiwa tunggal agung dan api penyelesaian bumi selama waktu ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kedua keterampilan ini. Ketika pelatihan pahit ini berlanjut ke hari ke-8, aura yang akrab akhirnya muncul di dalam akal sehatnya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia telah benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiaoyan, dia tanpa sadar menghirup udara lembut ketika dia merasakan tingkat kekuatan dalam aura ini. Bab 1316, bergegas ke wilayah timur. Xiaoyan dengan cepat mendorong pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di tepi halaman yang tenang di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan elegan. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Apakah kamu akhirnya kembali? Xiaoyan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju dokter peri kecil sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika Xiaoyan pertama kali bertemu kembali di kota Qingshan di dalam kekaisaran Jiama, kecuali sikap memikatnya menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang sebenarnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan orang mati dan mendukung yang terluka di dalam kota Qingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di hati tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa? Apa kau tidak mengenaliku? Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiaoyan. Dia melihat ekspresi terkejutnya dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu, gumam Xiaoyan. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil.
Ada jejak rumit keabu-abuan yang samar di tempat itu. Sepintas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan itu ada. Pada saat ini, semua ki racun sedih di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dari apa yang bisa saya rasakan, aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan lebih kuat dari Tian Huo Zunze, kan? Itu harus di bintang ke-7. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di hatinya berhamburan sepenuhnya. Senyumnya sekarang lebih santai dan lebih menggoda. Douzun bintang 7. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan begini, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang tidak bisa sedikit lebih biasa? Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih, tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua, racun ki yang telah saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melakukan lompatan ini. Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan tanpa daya mengangguk. Dia secara alami senang bahwa dokter peri kecil dan yang lainnya dapat mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka dapat dianggap sebagai peningkatan dalam dirinya. Namun demikian, kecepatan naik semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai tingkat yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiao Yan, mereka akan mampu membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 tetapi mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan bintang 7 bersama dengan 2 bintang 6 Douzun dan ahli bintang 7 Douzun dengan racun yang menyedihkan. Tubuh. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Ban Seng, barisan ini akan dapat melarikan diri dengan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Karena kamu telah tiba, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Xiao Yan secara bertahap pulih dari kegembiraan peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan malas. Iya, dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hatinya merasa cukup senang dengan diam-diam membantunya melakukan sesuatu dari belakang. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke paviliun bintang jatuh, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memberitahu siapapun saat mereka pergi. Alam Gu terletak di wilayah timur dataran tengah. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi wilayah timur ini bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin ikut campur dalam wilayah timur yang luasnya tak tertandingi ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atasnya memiliki kartu kuat yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak lampu yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada makhluk surgawi di dunia ini. Paviliun bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan dan penggunaan beberapa lubang cacing, akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiao Yan hanya bisa bergegas masuk. Dengan menghitung waktu,
hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat, kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Sosok hitam besar bergegas melalui langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kita ini, kita harus mencapai wilayah timur besok. Namun, ada desas-desus bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar dari 9 tenang Deep Ground Python. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Kota Suci Gu, ya. Xiao Yan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota ini di wilayah timur melampaui kota Pil Suci Menara Pil karena itu adalah pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari alam Gu yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan ahli top Dozun pun tidak akan dapat menerobosnya meskipun mereka menginginkannya. Dokter peri kecil tertawa. Namun, ini bukan masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang menghubungkan ke daerah sekitar kota Suci Gu. Pada saat itu, yang kita butuhkan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai kota Suci Gu. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi, kita akan muncul di luar kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah, kan? Ya, tidak ada fluktuasi spasial tunggal dalam radius 50 km, kami pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km ditangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi Hall of Souls untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita. Ekor besar dari Nine Serene Deep Ground Python itu tiba-tiba diayunkan ketika kata-katanya terdengar. Tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan mulus sepanjang perjalanan. Pada pagi hari berikutnya, kelompoknya telah tiba di wilayah milik wilayah timur dataran tengah. Namun, mereka tidak berhenti di tengah jalan. Sebagai gantinya, mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke area di sekitar kota Suci Gu. Setelah itu, mereka memasukinya tanpa henti. Sementara mereka bola-balik melalui lubang cacing, kelompok Xiao Yan sedikit terkejut menemukan bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Orang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiao Yan adalah Dou Song. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke kota Suci Gu. Namun, dia tidak tahu faksi mana yang dimiliki orang-orang ini. Karena area yang ramai dan berantakan, kelompok Xiao Yan tidak mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka diam-diam bepergian. 5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan, yang menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial berdesir. Sebuah klaster cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya tiba? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari gugus cahaya itu. Sebuah panas yang berapi-api diam-diam naik ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota secara bertahap menjadi lebih jelas di benaknya. Sun Er, aku sudah sampai. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka. Bab 1317, musuh sering menyeberang jalan dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa. Sebuah alun-alun batu besar yang megah dan menjulang berdiri di sini. Alun-alun batu besar itu berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan perasaan yang spektakuler. Warna terdistorsi muncul di atas kotak batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa lampu perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar dari mereka untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi orang. Kebisingan berkumpul dan dibebankan ke awan.
Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok muncul dari sana. Angka-angka ini terus mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat sekeliling mereka sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya lapangan batu Gu yang disebutkan di peta. Sepertinya kita tidak mengambil jalan yang salah. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia melihat ke sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiao Yan di sampingnya. Iya, Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu platform yang sangat besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia tangani dengan serius. Memang layak menjadi klan Gu. Mereka yang dapat diundang oleh mereka semua adalah ahli sejati. Kemampuan mengumpulkan orang ini benar-benar menakutkan. Tian Huo Zunze di sampingnya mengangguk pelan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke timur. Samar-samar dia bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita, kota suci Gu, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan saat dia selesai berbicara. Hatinya ingin tahu lebih banyak tentang alam Gu yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiao di dalam alam Gu. Menjadi keturunannya, Xiao Yan perlu melakukan perjalanan ke sana, apapun yang terjadi. Tentu, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu berhenti menunda pada saat ini. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiao Yan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak bertemu faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa dataran tengah memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa sesepuh faksi teratas. Biasanya, mereka tidak akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Mereka menjaga profil rendah sedemikian rupa sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput itu luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang samar-samar terlihat telah muncul di depan mata mereka. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat kota ini untuk pertama kalinya karena kota ini tidak dipenuhi aura yang mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari bebatuan besar berwarna hijau pucat. Mungkin karena erosi waktu, tetapi kota ini tampaknya telah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno. Saat mereka mendekat, kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan cukup banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang akrab dengan asal-usul kota. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Doudi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi bagian dari kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Tian Huo Zunze menjelaskan dengan lembut. Sepertinya dia akrab dengan kota ini. Kekuatan Doudi, tidak heran ini menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Tidak heran tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin padat semakin dekat dia mendekati kota. Sebagai tindakan menghormati elit Doudi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kita harus masuk dengan berjalan kaki. Jika tidak, tekanan akan meningkat. Tian Huo Zunze tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Rombongan Xiao Yan perlahan berhenti di depan pintu masuk kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali seseorang mendapat undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang memasukinya. Meskipun prosedur untuk memasuki kota sangat rumit, tidak ada yang berani berperilaku kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiao Yan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan-lahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di pintu masuk kota. Xiao Yan menyapu pandangannya ke sekeliling,
hanya untuk melihat hampir 100 sosok berbaju hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat memancar ke tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klan Gu benar-benar agung. Mata Xiao Yan beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini. Tiba-tiba, mereka berhenti pada sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Kuan, sesosok berdiri tegak dan lurus di pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan membuatnya tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang tertiup angin, membuatnya tampak bersemangat. Sosok yang akrab ini tentu saja adalah komandan tentara terendam hitam, Ling Kuan, yang telah menjalin dendam dengan Xiao Yan. Tidak disangka Xiao Yan akhirnya akan bertemu Ling Kuan saat dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalan. Ketika Xiao Yan memperhatikan Ling Kuan, mata dingin Ling Kuan menemukannya. Ling Kuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiao Yan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi jelek Ling Kuan dan tangisan dingin menyebabkan cukup banyak mata mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti sejenak di Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Masalah Xiao Yan menjadi juara pil gathering telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Xiao Yan saat ini memiliki reputasi besar di dataran tengah. Namun, dari penampilannya sekarang, sepertinya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang di hadapan tangisan dingin Ling Kuan. Dia menjentikkan jarinya dan undangan batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Itu membawa angin kencang saat meledak secara eksplosif ke arah Ling Kuan. Huff. Ekspresi Ling Kuan tenggelam ketika dia melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Doki menempel di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan batu giok. Ketika tangan Ling Kuan menyentuh undangan batu giok itu, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih tebal keluar. Rasa sakit yang hebat yang menyebabkan ekspresi Ling Kuan menjadi suram. Namun, untungnya dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi kamu sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana faksi seperti itu dapat menerima undangan dari klan Gu saya? Ling Kuan dengan dingin tertawa. Nada suaranya mengandung sedikit penghinaan. Paviliun Bintang Jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Itu tertulis di atasnya. Jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan batu giok. Xiao Yan samar-samar menginstruksikan. Nada suara Xiao Yan menyebabkan Ling Kuan menggertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkeram undangan batu giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, kamu bisa datang dan mengambilnya. Engah. Kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi terpesona. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan batu giok telah muncul di tangan Xiao Yan di depannya. Hal ini menyebabkan wajah Ling Kuan menjadi merah hampir seketika. Tidak disangka dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiao Yan telah merebut kembali undangan batu giok itu. Dia telah kehilangan banyak muka. Petik 2 tanda seru petik 2. Ling Kuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya karena rasa malu ini. Dia mengeluarkan teriakan marah. Angin tajam dengan keras menghantam Xiao Yan. Bang! Angin telapak Ling Kuan menari. Sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan, matanya terpesona sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Greg, seteguk darah segar keluar dari mulut Ling Kuan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika dia bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa melihat serangan Xiao Yan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya telah dipisahkan oleh tingkat yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang arogan muntah darah. Sudah berapa tahun, bocah yang dia lihat seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya.
Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan memaksa bintang 1 Douzun kembali dengan tendangan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu untuk Douqi bersama dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam penyempurnaan obat. Komandan Ling Quan, saya minta maaf karena pukulan saya agak berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak yang menahan diri sepertiku. Xiao Yan menjentikkan undangan batu giok ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah kaget Ling Quan dan tersenyum saat berbicara, bagian terendam hitam, tangkap dia. Ling Quan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Swoosh! 100 prajurit klan Gu lapis baja hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara, swoosh, saat diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat pemandangan ini. Bab 1318, seperti dokter peri kecil dan yang lainnya di samping Xiao Yan menjadi murung ketika mereka melihat banyak prajurit tentara terendam hitam mengarahkan tombak panjang di tangan mereka ke Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Doukis mereka yang besar dan perkasa diam-diam melonjak. Suasana di gerbang kota menjadi seperti terhunus pedang karena kedua belah pihak saling berhadapan. Beberapa mata orang mengamati kelompok Xiao Yan dengan minat. Mereka terkejut bahwa kelompoknya berani menyerang anggota klan Gu di kota suci Gu. Ling Quan, sebagai komandan Black Submerged Army, apakah Anda berencana menyalahgunakan wewenang Anda untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kami memiliki undangan giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu. Dengan statusmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku, kan? Wajah Xiao Yan tenggelam saat dia dengan dingin tertawa. Ling Quan menjadi tumpul saat mendengar ini. Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari balik tembok kota. Sesosok bergegas turun dengan cara seperti kilat. Itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Ling Quan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ling Quan berubah ketika dia melihat sosok itu bergegas turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, bukan apa-apa. Tidak, sosok manusia itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Matanya melayang ke arah kelompok Xiao Yan. Menggunakan kesempatan ini, Xiao Yan melihat dengan jelas wajah orang ini. Seperti Ling Quan, orang ini mengenakan baju besi yang cerah. Namun, auranya jelas jauh lebih kuat daripada aura Ling Quan. Berdasarkan indera Xiao Yan, dia harus menjadi ahli bintang 3 Douzun. Salam untuk komandan kelima. Prajurit Black Submerged Army di sekitarnya dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini. Salah satunya dengan sigap merangkum peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kamu adalah Xiao Yan itu. Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut saat mendengar nama Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan melirik Xiao Yan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan yang sangat samar. Paviliun bintang jatuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia menangkupkan tangannya ke pria ini, yang disebut komandan kelima, di depannya. Itu benar, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan nona muda. Ling Quan dengan dingin tertawa. Matanya mencoba menatap Xiao Yan. Tatapannya dipenuhi dengan rasa iri dan keengganan saat dia berkata, apakah kamu berencana mengizinkannya masuk sekarang? Xiao Yan perlahan merajut alisnya saat mendengar percakapan di antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang mengetahui namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sejenak. Matanya rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh dan dengan marah menegur Ling Quan, apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan batu giok. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kami. Tindakanmu ini, apakah kamu berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klan Gu kami karena tidak mengetahui etiket? Wajah Ling Quan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima, tapi dia tidak bisa berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan mundur. Tuan Xiao Yan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alam Gu ketika saatnya tiba. Setelah menegur Ling Quan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk.
Meskipun komandan kelima ini telah membentuk tanda permusuhan untuknya, dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik daripada Ling Kuan. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa ragu adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana datangnya permusuhan? Mungkinkah karena Sun Er? Xiao Yan dengan pahit tertawa di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah. Terlebih lagi, kecantikan Sun Er bisa membawa bencana bagi sebuah negara dan rakyatnya. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke kota. Saat dia berjalan di dekat komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, "Jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya menemukan waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiao Yan? Saya benar-benar ingin melihat, apakah Anda benar-benar cocok dengan nona muda." Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat rumah. Namun, itu jelas terbentuk di telinga Xiao Yan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiao Yan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Iya, Xiao Yan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang luar biasa, kemungkinan besar sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memiliki perasaan padanya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiao Yan sebagai saingan cinta yang merupakan ancaman terbesar. Xiao Yan jelas mengerti bahwa perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu, pertandingan ini akan berkembang melampaui perdebatan. Hati Xiao Yan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno ini di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Kuan saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, "Xiao Yan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang setelah Anda datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menjadi buta. Dengan sedikit kekuatan Anda ini, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu saya." Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar suara gelap Ling Kuan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota, yang dipenuhi dengan aura kuno. Kota suci Gu saat ini hidup. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalan-jalan. Meskipun lalu lintas manusia tidak sebanyak kota lain, sebagian besar orang yang bisa berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan yang besar. Kita harus menuju ke area di dalam kota yang disiapkan untuk orang-orang beristirahat. Saya sudah membuat pertanyaan. Pintu yang menuju ke alam Gu akan dibuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap berada di kota suci Gu ini selama 3 hari ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjelaskan situasi kelompok itu setelah dia memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia dengan lembut berkomentar, kota suci Gu ini dipenuhi dengan segala macam orang, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Xiao Yan memimpin. Dia mulai berjalan perlahan ke tengah kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok itu melakukan perjalanan melintasi kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di tengah. Sebuah manor yang luas dengan gedung-gedung menjulang berdiri di sini. Ada aliran orang yang terus-menerus masuk dan keluar dari pintu masuk manor. Banyak aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang. Dengan mengandalkan undangan giok klan Gu, kelompok Xiao Yan berhasil memasuki manor. Setelah itu, mereka mengikuti seorang pelayan wanita cantik ke sebuah rumah yang tenang. Karena mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti selama periode waktu ini, kebanyakan dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang sunyi. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Seorang wanita dengan pakaian hijau pucat duduk di dalam awan tebal yang berlama-lama di atas gunung. Kabut bergejolak, menyebabkan dia tampak seperti peri dengan sikap halusnya. "Nona muda, Tuan Muda Xiao Yan telah mencapai kota suci Gu." Sosok tua melintas dan muncul di puncak gunung sementara mata wanita pendiam itu tertutup. Dia dengan hormat memberitahu wanita muda itu setelah muncul. Kata-kata tetua baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya beriak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu sudah muncul di depannya. Wajah cantik itu, yang mengandung senyuman, menyebabkan pemandangan cantik di sekitar menjadi jauh lebih redup.
Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah ini selain Sun Er? Ling tua, apakah dia baik-baik saja? Suara lembut wanita muda itu tampaknya memiliki kekuatan iblis khusus. Bahkan awan di tempat ini beriak karenanya. Tuan muda Xiaoyan saat ini bukan lagi seseorang yang bisa dilihat oleh orang tua saya, berdasarkan informasi yang saya terima. Ling Kuan, yang kekuatannya berada di kelas Douzun Bintang 1, bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran. Tangan Xiaoyan, tuan muda Xiaoyan setidaknya adalah Douzun Bintang 4. Pria tua itu menghela nafas. Nada suaranya mengandung seruan yang tidak bisa dia sembunyikan. Ketika dia melindungi Xiaoyan saat itu, dia hanyalah seorang douze kecil. Namun, dalam waktu 10 tahun atau lebih, pemuda lembut dari waktu itu telah mencapai tahap di mana bahkan lelaki tua itu tidak dapat mengetahui kekuatannya. Penglihatan nona muda memang bagus. Sun Er tersenyum saat mendengar seruan Ling Ying. Dia telah melakukan retret mendalam selama tahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang masuk ke telinganya. Meskipun ini masalahnya, dia mengerti bahwa Xiaoyan saat ini pasti terkenal di dataran tengah karena dia percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan ketika dia jatuh dan keluar, dia masih percaya padanya. Namun, nona muda, masalah yang Anda umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan tuan muda Xiaoyan kesulitan. Ling Ying ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Aku percaya padanya. Sun Er tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan. Masalah hati sangat misterius. Waktu tidak dapat menyebabkan mereka menghilang. Sebaliknya, waktu telah menyeduh perasaan ini sampai lembut dan harum. Meskipun status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka dari kota Wutan yang kecil masih ada di hati mereka. Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling Ying hanya bisa tertawa getir ketika mendengar keheningannya. Beberapa waktu lalu, anak terberkati dalam klan Gu ini menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah sesepuh berkedut selama pertemuan tetua. Sesepuh di pertemuan penatua telah membahas masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retretnya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiaoyan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klan Gu saat dia tiba di kota suci Gu. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukungku, aku hanya menyukainya, dan tidak ada dari kalian yang bisa mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja yang menyebabkan wajah sebagian besar sesepuh di klan Gu menjadi hijau. Bab 1319, 8 Komandan Besar, 4 Jenderal Besar. Ketika sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela keesokan paginya, Xiaoyan, yang telah berlatih, perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiaoyan membentuk fluktuasi misterius saat dia membuka matanya. Gelombang demi gelombang douqi yang berbeda warna diam-diam mengalir ke alis Xiaoyan. Akhirnya, mereka bergabung dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal hebat ini, pelatihan spiritual saya berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan perasaan penuh yang dipancarkan dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk melatih keterampilan jiwa tunggal hebat saat dia punya waktu luang. Keuntungan yang dia peroleh cukup besar. Aura spiritualnya, yang sangat sulit untuk ditingkatkan, secara otomatis meningkat secara alami ketika dia mengedarkan keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Metode aneh ini memang layak menjadi item dari zaman kuno. Xiaoyan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Dia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya terbuka. Dia keluar dari kamar. Setelah menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya, seluruh kelompok meninggalkan rumah. Manor besar ini sudah dipenuhi oleh para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan besar atau memiliki faksi kuat yang mendukung mereka. Itu secara alami hidup ketika orang-orang ini berkumpul bersama. Kelompok Xiaoyan dengan santai berkeliaran sebelum berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini. Douqi meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak, "Baik." Dua orang di peron sekitar 6 bintang Douzongs. Mereka adalah ahli dengan beberapa reputasi di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik Xiaoyan. Kelompoknya menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu perhentian anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Sudahkah Anda menanyakan tentang beberapa informasi yang terkait dengan tentara terendam hitam itu? Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh,
Xiao Yan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Secara alami, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang mereka. Apa yang disebut tentara terendam hitam ini dikabarkan menjadi tempat berkumpulnya para pejuang terkuat dari klan Gu, dan mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Xiao Yan perlu mendapatkan beberapa berita tentang mereka. Iya, dokter peri kecil menyeringai dan mengangguk. Dia bertukar pandang dengan Tianhuo Zunze sebelum dengan lembut menjawab, status tentara terendam hitam cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan. Tidak hanya mereka harus benar-benar setia kepada klan Gu, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa Black Submerged Army diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas Black Submerged Army cukup tinggi. Xiao Yan mengangguk perlahan saat mendengar ini. Dari penampilan para penjaga berbaju hitam di gerbang kota, dia sadar bahwa para prajurit dari pasukan terendam hitam ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka semua akan menjadi prajurit berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tentara terendam hitam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar, bahwa Lingkuan dan komandan kelima ada di antara orang-orang ini. Namun, Lingkuan itu berada di peringkat ke-7. Tianhuo Zunze di sampingnya tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Lingkuan hanya peringkat ke-7, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lingkuan memiliki kekuatan Douzun bintang 1 sedangkan komandan kelima itu memiliki kekuatan Douzun bintang 3. Lalu, apakah komandan pertama dari Black Submerged Army memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Memang layak menjadi klan Gu. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan bintang 6 Douzun benar-benar jenius yang hebat. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, para komandan ini masih memamerkan kekuatan besar klan. Saat ini kamu tidak terlalu disukai di mata para jenius muda dari klan Gu ini. Cukup banyak dari mereka yang bahkan memandang Anda sebagai saingan cinta. Saya pikir Anda akan menemukan waktu Anda di klan Gu cukup membuat frustrasi. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang menyadari hubungan antara Sun Er dan aku, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak banyak beberapa waktu lalu. Namun, menurut informasi yang saya kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan tetua. Dokter peri kecil itu tertawa. Xiao Yan tercengang. Dia tertawa getir, gadis ini. Dia benar-benar cukup berani. Namun, jika itu yang dia katakan, maka jadilah itu. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka dapat melakukan apa yang mereka suka. Saya telah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan menemukan banyak kedamaian di dalam alam Gu ini. Xiao Yan sudah akrab dengan kecantikan dan daya pikat Sun Er yang luar biasa. Klan Gu ini juga memiliki banyak jenius. Menjadi berbakat, orang-orang muda ini pasti tidak akan menyukai wanita biasa. Oleh karena itu, Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa, secara alami akan menjadi target pengejaran mereka. Di antara 8 komandan hebat, lebih dari setengahnya memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika kamu bertemu dengan mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat denganmu. Dokter peri kecil tertawa. Tentu saja, menurutku orang yang menjadi ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, itu akan menjadi 4 jenderal besar. 4 jenderal besar, eselon atas sebenarnya dari Black Submerged Army dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin Black Submerged Army, Black Submerged Dukes. Dokter peri kecil menjelaskan, 4 jenderal besar ini adalah jenius tertinggi bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan banyak bakat. Mereka semua adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sejati dari klan Gu di masa depan. Xiao Yan diam, sebuah kesungguhan melonjak ke dalam hatinya. Apa yang dia dapatkan pada usianya ini adalah yang teratas di dataran tengah. Namun, sekarang dia telah tiba di klan Gu ini, yang dipenuhi dengan bakat, dia akhirnya mengerti bahwa pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan,
kemungkinan jenderal terlemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika dipikir-pikir, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Apakah garis keturunan Doudi benar-benar kuat? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan pelatihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius pamungkas dari klan Gu. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Ungkapan ini memang benar. Meskipun saya tidak mengetahui sikap empat jenderal yang sangat dihormati terhadap Anda, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dia tunjukkan pada orang-orang jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Karena itu, Anda harus lebih memperhatikan. Dokter peri kecil mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam melintas di antara mereka. Lupakan betapa kuatnya yang disebut jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 5, dia tidak takut bahkan pada Douzun bintang 7 atau 8 jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap keempat komandan besar ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis keturunan Doudi memang memiliki jalur pelatihan yang mulus. Namun, kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Douseng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak Douzun elit, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Douseng. Jika seseorang ingin maju ke level itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Doudi menjadi beban. Karena itu, Anda tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian Anda saat ini. Ketika kamu mencapai kelas Douseng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di kelas Douzun. Tian Huo Zunze meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang elit Douseng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Doudi sangat kuat, tidak mungkin untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Jika tidak, itu akan menentang hukum dunia. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, dua tatapan sedingin es dari tingkat atas toko anggur ini telah mengunci Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan itu. Seorang pria muda berjubah hijau yang tampan melirik ke belakang Xiao Yan. Tangannya yang luar biasa panjang dengan lembut mengetuk rel saat dia bertanya dengan suara samar. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan oleh nona muda. Dia memiliki reputasi besar di Central Plains. Kesombongannya tidak berkurang sedikit pun bahkan sekarang setelah dia datang ke klan Gu kami, jawaban tawa dingin. Dengan mengikuti suara dan melihat ke atas, orang itu adalah Ling Kuan, yang telah ditendang oleh Xiao Yan kemarin. Ini bukan dataran tengah. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumnya mengandung sedikit rasa dingin ketika dia berkata, meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian nona muda, seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu. Sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Mereka adalah tamu. Seorang pria bertubuh kekar mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia adalah komandan kelima dari kemarin. Tenang, semuanya akan terjadi sesuai aturan. Pria hijau itu tertawa dengan cara yang gelap namun lembut. Dentang. Setelah suaranya terdengar, seorang pemenang diputuskan di antara dua sosok yang bertarung di panggung batu di bawah. Keduanya mundur. Segera, suara yang jelas dan keras menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari Black Submerged Army, Yang Hao, dan juara Pilgate Ring, Xiao Yan. Tidak jauh dari sana, tangan Xiao Yan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Segera, wajahnya perlahan berubah suram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Bab 1320, Komandan ketiga Yang Hao teriakan nyaring bergema di dalam gedung, menyebabkan suasana bising segera menjadi tenang. Kedua orang ini cukup terkenal. Salah satunya adalah komandan ketiga dari Black Submerged Army Klan Gu sementara yang lainnya adalah juara Pilgate Ring. Keduanya adalah orang-orang yang luar biasa dalam generasi muda. Mungkinkah pengamat cukup beruntung untuk menyaksikan mereka bertanding di sini hari ini? Kegembiraan melonjak di cukup banyak mata orang ketika mereka memikirkan hal ini. Tatapan mereka menyapu sekeliling mereka dalam upaya untuk menemukan mereka berdua. Apa yang terjadi? Kelompok dokter peri kecil juga terkejut karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini.
Mereka melihat ekspresi suram Xiao Yan dan segera mengerti sesuatu. Mereka mengerutkan kening dan berkata, tidak terduga bahwa masalah telah datang mengetuk pintu setelah baru saja membicarakannya. Ini benar-benar sedikit terlalu licik. Dengan kecerdasan mereka, mereka secara alami mengerti bahwa pihak lain takut Xiao Yan mundur, menjelaskan mengapa dia secara terbuka bertindak sebelum meminta izin. Jika Xiao Yan kalah dalam pertandingan ini, kemungkinan itu akan menjadi alasan bagi klan Gu untuk menyerang Xiao Yan. Bahkan Sun Er akan terlibat dalam hal ini. Hah, ekspresi Xiao Yan suram. Dia perlahan menghembuskan napas dan secara bertahap meletakkan cangkir tehnya. Dia dengan lembut berkata, tidak apa-apa. Saya tidak suka masalah terus-menerus seperti ini. Tidak buruk jika saya membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu. Karena dia rela ingin menjadi ayam ini, aku akan menerima tawarannya. Xiao Yan tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di lantai atas. Haha, indranya cukup tajam. Pria berpakaian hijau itu tertawa saat melihat Xiao Yan menoleh. Ekspresinya tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun. Kekuatannya berada di puncak kelas bintang 5 Douzun. Meskipun Xiao Yan juga seorang Douzun bintang 5, pemuda berbaju hijau ini jarang dikalahkan saat melawan lawan dengan level yang sama. Yang Hao, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Jika sesepuh menyadari hal ini, Komandan kelima di samping mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya hemat, klan Gu kami selalu lebih cenderung untuk bertarung. Bukankah baik untuk menemukan teman melalui hemat? Yang Hao tertawa kecil dan melanjutkan, tenang, saya tidak akan membiarkan dia kalah dengan cara yang buruk, tentu saja ini hanya jika dia bijaksana. Setelah kata-katanya terdengar lembut, tubuh Yang Hao melintas, dan dia muncul di panggung batu sebelum komandan kelima bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum sambil melihat ke arah Xiao Yan. Dia tertawa dan berkata, Tuan Xiao Yan, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bolehkah saya tahu jika saya dapat meminta beberapa pelajaran dari Anda hari ini? Astaga, semua tatapan di gedung itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Mereka berkumpul di sosok kurus di samping jendela. Dia itu Xiao Yan, juara pengumpulan pil. Dia terlihat cukup muda. Tidak terduga bahwa dia telah mencapai level alkemis tingkat 8 pada usia seperti itu. Ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Ada desas-desus bahwa gurunya adalah Yao Chen, Yao Zunze sejak saat itu. Namun, Yao Chen saat ini telah maju ke Banseng. Kekuatannya begitu besar sehingga menakutkan. Tidak heran, Yao Chen memiliki mata yang tajam. Murid saat ini berkali-kali lebih kuat dari Han Feng sejak saat itu. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dia menoleh dan menatap pria muda berpakaian hijau di atas panggung dengan senyum gelap di wajahnya. Dia perlahan berdiri dan berkata, karena komandan ketiga bersikeras ini, saya tidak akan menolak tawaran Anda. Alis Yang Hao terangkat sedikit ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan alasan untuk menolaknya. Namun, senyum di wajahnya menjadi lebih padat. Dia melakukan gerakan, setelah Anda. Namun, tidak ada yang melihat rasa dingin yang pekat melintas di matanya saat dia membungkuk pada Xiao Yan. Hati-hati, kelompok dokter peri kecil tidak menghentikannya. Mereka yakin dengan kekuatan Xiao Yan, bahwa kekuatan Yang Hao mungkin berada di puncak bintang 5 Douzun, tetapi kekuatan semacam ini tidak menimbulkan ancaman fatal bagi Xiao Yan saat ini. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Saat berikutnya, dia muncul tidak jauh dari Yang Hao. Kamu memang layak menjadi juara pil gathering. Keberanian ini benar-benar mengagumkan. Yang Hao menyeringai saat dia melihat Xiao Yan dan memujinya. Xiao Yan tenang saat dia melirik senyum dangkal di wajah Yang Hao. Suaranya tenang, sejauh kurang emosi, setelah Anda. Baik, Yang Hao tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Douki yang besar dan perkasa segera melonjak ke segala arah. Tekanan Douki yang kuat menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di dalam gedung berubah. Hari ini, komandan ini secara pribadi akan menguji dan melihat betapa luar biasanya juara pengumpulan pil ini. Yang Hao tertawa keras saat Douki-nya melonjak. Tangannya yang panjang tiba-tiba mengepal, dan angin kencang terbentuk di telapak tangannya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Angin cakar tajam bergegas menuju Xiao Yan seperti jaring. Kekuatan tajam merobek ruang,
membentuk banyak bekas luka hitam gelap. Xiao Yan mundur saat menghadapi serangan ganas Yang Hao. Dia mulai menggunakan gerak kaki misterius dalam radius 3 langkah dan menghindari angin cakar padat Yang Hao. Kecepatan yang sangat cepat. Namun, datang dan coba footwork ular nagaku. Yang Hao terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar menghindari serangannya. Dia segera mengeluarkan tangisan dingin. Dia maju selangkah. Dengan langkah naga dan harimau, tubuhnya menjadi seperti hantu dan sosok ilusi naga ular samar-samar muncul di belakangnya. Klan Gu tidak kekurangan keterampilan Dou kelas tinggi. Selain itu, sebagai komandan ketiga, keterampilan Dou yang telah dipelajari Yang Hao jelas tidak biasa. Gerakan kaki ular naga ini saja tidak kalah dengan gerakan 3000 petir Xiao Yan. Cakar penghancur ki jahat langit. Kecepatan Yang Hao tiba-tiba meningkat setelah menggunakan Dragon Snake Footwork ini. Angin cakarnya tiba-tiba berubah saat aura jahat yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ruang di mana telapak tangannya lewat retak, dan suara mendengung memekakkan telinga menyebar dengan tajam. Klan Gu memang klan besar. Keterampilan Dou kelas tinggi yang sulit dilihat di dunia luar ini digunakan sesukanya. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan kecepatan dan serangan Yang Hao tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dengan memiliki begitu banyak keterampilan Dou kelas tinggi untuk melindungi dirinya sendiri, tidak mengherankan bahwa orang ini tidak khawatir untuk mengalahkan Xiao Yan, yang juga merupakan bintang 5 Dousun. Namun, dia salah perhitungan. Di depan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, teknik kelincahan seperti hantu tidak bisa lepas dari matanya. Bagus. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat akan menyerang cakar angin Yang Hao tepat ketika hendak mencapai targetnya. Momen ini secara kebetulan adalah saat ketika angin cakar berubah dari lemah menjadi kuat. Namun, seseorang tidak akan dapat memanfaatkan celah seperti itu tanpa kemampuan observasi yang sempurna. Bang-bang, ekspresi Yang Hao menjadi serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran tajam, ekspresinya telah digantikan oleh ekspresi serius. Meskipun dia telah menggunakan dua jenis keterampilan Dou tingkat menengah kelas D, dia tidak dapat menyakiti Xiao Yan. Gerakan santai Xiao Yan membuatnya merasa kehilangan muka. Aku tidak percaya bahwa bocah malang sepertimu dapat bersaing dengan komandan ini dalam hal jumlah dan kualitas keterampilan yang kamu miliki. Ekspresi Yang Hao gelap dan dingin. Kakinya tiba-tiba ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Keterampilan segel dewa, iya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat segel. Tubuhnya melintas dan anehnya muncul di depan Yang Hao. Dia menjentikkan jarinya dan angin sepoi-sepoi bertiup, menyerang pergelangan tangan Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Angin sepoi-sepoi ini mungkin tidak kuat, tetapi itu mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa, menyebabkan darah di dalam tubuh Yang Hao bergejolak. Bocah ini, mengapa dia menyadari kekurangan dari keterampilan segel dewa? Ekspresi Yang Hao berubah ketika Xiao Yan secara acak memecahkan segel yang telah dia bentuk. Sebelum dia bisa berpikir, angin panas bertiup, dan dia harus buru-buru menerimanya. Bang! Angin panas menyebar ke seluruh panggung batu. Semua orang tercengang melihat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah karena pukulan Xiao Yan. Yang Hao berada dalam situasi di mana Xiao Yan benar-benar membuatnya kewalahan. Wajah lingkuan yang awalnya gelap dan dingin di lantai atas menjadi sedikit jelek. Dia samar-samar mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh. Yang Hao bukan tandingannya. Komandan kelima juga menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan tampak tenang bahkan di hadapan keterampilan Yang Hao, menyebabkan dia tanpa sadar merasakan sedikit kemerosotan di hatinya. Orang ini memang bukan orang biasa-biasa saja dengan bisa menarik perhatian nona muda. Wajah Yang Hao menjadi merah padam setelah dipaksa kembali oleh telapak tangan Xiao Yan. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa mengalahkan Xiao Yan dengan kekuatannya di puncak kelas bintang 5 Dousun. Selain itu, dia bahkan telah menggunakan banyak keterampilan Dou yang kuat. Di sisi lain, Xiao Yan belum menggunakan satu skill Dou bahkan sampai sekarang. Membalikkan segel tanah, sebuah keganasan samar-samar muncul di wajah Yang Hao. Dia melepaskan Dragon Snake Footwork-nya hingga batasnya. Sosok ilusi naga ular muncul di panggung batu sementara segel di tangannya dengan cepat terbentuk. Dou Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul. Xiao Yan berdiri di atas panggung dengan tangan di belakangnya.
Matanya tenang saat dia melihat sosok buram yang dengan cepat menyeret sekitar sebelum perlahan menutup matanya. Formasi yang berhasil. Keganasan di wajah Yang Hao menjadi lebih intens ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Segel tangannya tiba-tiba berhenti. Ekspresi dingin muncul dari dalam matanya. Namun, hawa dingin menyelimuti hatinya saat segel di tangannya hendak diluncurkan ke arah Xiao Yan. Bang! Saat rasa dingin muncul, panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Pilar magma panas memamerkan cakarnya dan bergegas keluar seperti naga api. Itu menabrak kaki Yang Hao. Greg, serangan yang dilepaskan dari bawah tanah telah melebihi harapan semua orang. Menjadi aktor utama, Yang Hao memuntahkan seteguk darah segar, dan tubuhnya dipukul oleh pilar api sampai dia terbang. Akhirnya, dia menabrak pilar batu besar bangunan. Pilar batu itu segera diledakkan. Seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap. Banyak mata tercengang menatap pemuda kurus dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya bahkan tidak bergeser. Sesaat kemudian, tepuk tangan seperti guntur bergema di seluruh gedung dengan cara yang memekakkan telinga. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang. Dia mempelajari Yang Hao hitam hangus sebelum menangkupkan kedua tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah bersikap tenang, Komandan ketiga." Greg, Yang Hao, yang baru saja mendarat di tanah, tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar lagi. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan Xiao Yan dengan puncak kekuatan Douzun Bintang 5.